Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Verina Reda Kistanti. Nomor induk mahasiswa 2030256 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdata, yaitu tentang pengertian, asas-asas hukum perdata, serta ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perdata. Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum perdata. Antara lain, yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung arti bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini ada dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk yang membuatnya. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas ini berkaitan dengan pada saat terjadi perjanjian di pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Syarat wajib perjanjian itu karena terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asas kepercayaan. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi masing-masing prestasi yang diantara kedua pihak. Yang keempat, asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri atau yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Yang kelima, asas persamaan hukum. Asas ini mempunyai maksud bahwa subjek hukum membuat perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Yang keenam, asas keseimbangan. Asas ini menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah dijanjikan. Yang ketujuh, asas kepastian hukum atau asas pacta sunt servanda. Asas ini ada karena suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata. Yang kedelapan, asas moral. Asas moral merupakan asas yang terikat dalam perikatan wajar. Ini artinya perilaku seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Yang kesembilan, asas perlindungan. Asas ini memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur, tetapi yang membutuhkan perlindungan adalah debitur karena berada di posisi yang lemah. Yang ke-10, asas kepatutan. Asas ini berhubungan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. Yang ke-11, asas kepribadian. Asas ini mewajibkan seseorang dalam pengadaan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang terakhir, asas iktikat baik. Sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa apa yang hendak dilakukan dengan pemenuhan tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata dalam arti luas pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok atau hukum material yang mengatur kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUH Perdata, DW, KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan undang-undang lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepalitan, dan lain-lain. Hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit ada kalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUH Perdata.
Jadi, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur dalam KUH Perdata merupakan hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum perdata yang terdapat di dalam KUH Perdata dan hukum dabang yang terdapat dalam KUHD. Hukum perdata juga meliputi hukum acara perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan hukum perdata. Mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan, mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan, dan lain sebagainya. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.